Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizka Dwi Kurniawan, kelas pada 2 Ibadah di Usman bin Affan STT Kuruta'in Ponorogo. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Yang pertama adalah air tanah dan air sungai akan menjadi air laut. Air laut terkena sinar matahari disebut mengalami penguapan. Penguapan lama-lama menjadi awan. Awan menutupi sinar matahari dan awan menjadi hitam. Lama-kelamaan akan turun hujan dan ada yang meresap ke air tanah, ada yang langsung ke sungai dan akan berkumpul ke air laut. Itulah yang menyebabkan air laut asin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi proses terjadinya hujan. Air di permukaan bumi akan menguap karena terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan di mana air berubah menjadi titik-titik air hujan. Butiran-butiran air akan jatuh ke bumi. Terjadilah proses hujan. Air yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Assalamualaikum Ustazah, saya akan menjelaskan siklus hujan. Pertama, dari matahari. Sinarnya mengenai air laut, air danau, dan juga sungai. Lalu menguap yang dinamakan evaporasi. Kalau dari tumbuhan dinamakan transpirasi. Uapnya naik ke atas langit, mengandung terjadilah titik-titik air. Lalu titik-titik air dibawa oleh angin, mengumpul terjadi awan. Suhu yang lebih dingin menjadi salju, dan suhu yang lebih panas akan menjadi air hujan. Dan hujan disimpan pada akar tumbuhan yang menjadi sumber air kembali lagi ke laut, dan sebagian dimanfaatkan oleh petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya hujan. Panas matahari membuat air di perairan menguap. Uap air terkumpul berubah menjadi awan. Semakin banyak uap air yang terkumpul, awan semakin tebal dan menghitam. Awan mengembun menjadi titik-titik air. Air turun ke bumi dan air itu meresap ke tanah kembali. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalila, kelas 3 Usman. Saya akan menjelaskan proses terjadinya hujan. Seperti gambar yang ini ya teman-teman. Air laut terkena sinar matahari, lalu menguap menjadi awan. Proses uap air menjadi awan disebut kondensasi. Awan-awan kecil itu tertiup angin sehingga menjadi awan yang besar. Awan besar itu tertiup ke daratan, maka
awan besar akan berubah menjadi tirik-tirik air. Inilah yang disebut hujan. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Evil. Saya mau mempresentasikan proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Di permukaan bumi terdapat air, ada air sungai, danau, dan laut. Air di permukaan bumi akan menguap karena terkena panas matahari. Uap akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan jatuh ke bumi. Itulah yang disebut dengan hujan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses terjadi hujan. Ini ada laut, terus matahari bersinar ke laut, terus menguap menjadi awan. Terus awan berkumpul menjadi hujan. Terus kembali ke laut. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya hujan. 1. Makhluk hidup, tumbuhan, manusia dan hewan melakukan penguapan atau transpirasi dari air tanah, air sungai, dan air laut akan mengalami evaporasi atau penguapan dan terjadinya gumpalan awan yang gelap atau berwarna hitam dan titik-titik air hujan di dalam awan, dan lama-kelamaan akan turun hujan. Ada yang dari pegunungan ke sungai, dan ada yang dari pegunungan diserap ke tanah, dan ada yang dari sungai ke laut, dan ada yang diserap tumbuhan. Itu proses terjadi terus menerus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan proses terjadinya hujan. Ini air laut, sungai, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Namanya evaporasi. Akan menjadi uap. Gas uap akan menjadi tetes-tetesan embun-embun. Terus menjadi kumpulan awan. Semakin tinggi akan mengkristal, akan menjadi kristal, dan turunlah hujan.
dan akan diserap oleh tumbuhan yang diserap oleh akar-akar pohon, dan kembalilah dengan air sungai dan air laut dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan turunnya hujan. Pertama-tama, air di laut atau sungai atau telaga itu nanti menguap dan di bawah matahari dan akhirnya menjadi awan. Dan awan itu kalau sudah agak berat, nanti kita diturunkan air. Itu bisa juga penguapan itu di makhluk hidup. Ada tanaman, hewan, manusia, banyak pokoknya. Dan kalau sudah penguapan, nah itu turun hujan itu kembali ke laut lagi dan menguap lagi, hujan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang terjadinya hujan. Ini kan ada air di muka bumi ini, seperti air sungai, air tanah, air laut, dan air danau. Itu menguap ke atas karena adanya sinar matahari. Menguap ke atas menjadi awan. Awannya memendung seperti ini karena awan mendung ini tidak kuat untuk menahan air ini, dan terjadinya hujan bintik-bintik. Waalaikumsalam teman-teman.